Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Ya, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita yang berkaitan tentang etimologi dengan spesifikasi berkaitan tentang pihak-pihak yang menjadi korban. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang berbagai jenis-jenis korban, berbagai jenis-jenis korban dan bagaimana bagaimana korban itu dikatakan sebagai korban. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang siapa sebenarnya yang menjadi pihak-pihak di dalam korban itu sendiri. Jadi ada 3 domain pihak-pihak yang menjadi korban. Yang pertama adalah individu atau masyarakat, yang kedua adalah badan hukum, dan yang ketiga adalah negara. Kita bahas satu-satu. Ya, berkaitan tentang hak korban, artinya kan ketika dia menjadi pihak-pihak dari korban itu, masing-masing mereka memiliki hak-haknya. Misalnya hak-hak korban secara secara spesifiknya adalah hak orang atau keluarga. Yang pertama adalah hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya seperti negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian atau korban kejahatan. Ya, jadi hak ganti kerugian atau penderitaan ini dapat diperoleh oleh korban. Artinya ketika si korban ini ketika seorang ini atau keluarga ini menjadi korban, dia memiliki hak untuk memperoleh ganti kerugian dalam hal bentuk material. Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya. Nah, di sini kata frame negara. Ya, negara juga memiliki hak untuk memberikan ganti rugi terhadap korban, ya, khusus untuk korban yang menjadi korban yang dirugikan oleh negara. Saya kasus salah tangkap gitu loh. Kasus salah tangkap, misalnya dia sudah menjalani proses hukuman atau pidana selama 5 tahun misalnya, tapi ternyata terjadi salah tangkap misalnya. Nah, pihak negara atau pihak orang atau keluarga memiliki hak untuk menuntut menuntut terhadap negara untuk memberikan ganti kerugian, misalnya ganti kerugian dalam bentuk material pemberian nafkah misalnya. Atau kasusnya misalnya kemarin kasusnya dulu kemarin yang diberikan ganti kerugian adalah keluarga. Mengapa keluarga? Karena keluarga itu bagian dari suaminya itu adalah bagian daripada orang ibu, istri, dan anaknya. Dan dia tidak memiliki mata pencarian, tulang punggung lagi, sehingga Ahmad Dhani Hendul memiliki kewajiban untuk memberikan ganti kerugian terhadap si keluarga korban. Kemudian hak berikutnya adalah hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi. Siapapun ketika dia menjadi korban memiliki hak untuk memperoleh rehabilitasi. Seperti kasus narkoba itu kan sebenarnya pengguna ya, bukan pemakai. Jadi ketika dia adalah seorang pengguna narkotika, maka dia memiliki hak untuk memperoleh rehabilitasi. Jadi BNN itu berfungsi sebagai tempat rehabilitasi terhadap korban-korban yang butuh untuk diperbaiki.
tapi sebenarnya dia juga kena sanksi sih, sama sanksi tindakan gitu. Kemudian berikutnya adalah hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku. Ya meskipun sebenarnya saya pikir meskipun ini tidak dituliskan ya, maksud saya meskipun ini tidak digarisbawahi, tapi memang harus kita pahami korban harus memperoleh perlindungan hukum ya dari si pelaku. Artinya baik itu negara secara hukum, secara legitimasi, negara dapat atau wajib melindungi si korban apabila pelaku berniat untuk melakukan suatu tindakan kejahatan terhadap korban ataupun dari keluarga pelaku, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah hak untuk memperoleh bantuan hukum. Jadi bantuan hukum ini sebenarnya ada bantuan hukum komersil, ada bantuan hukum LSM terhadap orang-orang korban, baik individu ataupun keluarga yang seperti misalnya tidak melek hukum atau buta hukum, memperoleh hak untuk memperoleh bantuan hukum. Persoalan fee-nya itu nanti persoalan kesepakatan kedua belah pihak. Biasanya kalau LSM seperti LBH itu kan bentuknya adalah bantuan hukum yang diberikan terhadap orang-orang yang menjadi korban dari pelaku tindak pidana, korban sebagai pelaku tindak pidana dengan jalan misalnya pendampingan hukum ya seperti LBH. Tapi beda persoalan misalnya dia adalah bantuan hukum komersil, artinya dia sistem penggajiannya melalui kesepakatan kedua belah pihak. Kemudian berikutnya hak untuk memperoleh kembali hak atau harta miliknya. Ya kalau dia ditahan kemudian hak-haknya disita, maka berikutnya setelah bebas biasanya dia memiliki hak untuk memperoleh hartanya kembali. Kemudian berikutnya hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis. Sebenarnya banyak terjadi kasus-kasus ya menimpa korban yang taruhlah misalnya BPJS yang paling kasihan itu. Jadi untuk korban siapapun, baik dia individu ataupun keluarga, memiliki hak untuk memperoleh akses pelayanan medis. Akses pelayanan medis ini kemudian dibebankan terhadap ya otomatis ya negara ya. Artinya kalau ketika dia BPJS, kasus-kasus yang seperti sekarang ini banyak terjadi, sebenarnya ketika pihak medis kemudian menolak untuk menangani korban ini, dia dapat menuntut sebenarnya. Atau misalnya ketika terjadi malpraktek, atau misalnya ketika terjadi ini bisa saja dituntut untuk pelayanan medisnya, seperti itu. Kemudian hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara atau bila pelaku buron dari tahanannya. Apapun kondisi kejahatan, apapun kondisi pelaku, para korban memiliki hak untuk mengetahui. Kalau misalnya dia kepo ya, tapi bukan persoalan itu, tapi persoalan berkaitan jangka panjangnya, berkaitan tentang keselamatan misalnya, keselamatan dari si korban. Kemudian adalah hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban. Pihak korban juga memiliki hak untuk memperoleh akses informasi berkaitan tentang proses hukum yang sedang dilalui oleh pelaku kejahatan dan si korban itu sendiri. Ya,
Artinya apapun kondisi dari si korban itu, dia memiliki hak untuk memperoleh informasi dan bertanya. Karena itu berkaitan tentang dirinya. Nah, kalau misalnya ada yang menutup-nutupi, itu sebenarnya sudah melanggar hak-hak korban, karena si korban ini punya hak-hak tertentu berkaitan tentang proses informasi, proses jenjang dari tindak pidana yang sedang terjadi. Kemudian berikutnya hak atas kebebasan pribadi, kerahasiaan pribadi seperti merasakan nomor telepon atau identitas korbannya. Nah, ini yang penting. Sebenarnya pihak korban ini memiliki hak-hak yang sangat ketat agar dapat memberikan perlindungan hak asasi terhadap si korban. Sebenarnya juga korban ini memiliki hak untuk tidak berbicara, ya, artinya dia dapat memfilter apa-apa saja yang ingin dikeluarkan dan apa yang tidak ingin dikeluarkan. Misalnya pendapat apa atau keterangan apa yang dikeluarkan dan keterangan apa yang tidak boleh dikeluarkan. Begitupun juga dengan informasi diri atau identitas pribadi, dia tidak memiliki kewajiban untuk memberitahukan terhadap seseorang atau dalam proses hukum tersebut. Artinya baik pelaku ataupun korban sebenarnya sama-sama memiliki hak. Itu pun dengan spesifiknya adalah si korban. Nah, kemudian kita lanjutkan ke case atau kasus-kasus yang banyak terjadi, misalnya adalah kasus dalam rumah tangga. Nah, di dalam hak-hak korban dalam kekerasan rumah tangga menurut pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT korban berhak untuk memperoleh perlindungan dari pihak keluarga. Ya, jadi si korban berhak untuk memperoleh perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Jadi untuk kasus-kasus rumah tangga kasus-kasus rumah tangga, korban memiliki hak untuk atas perlindungan dari pihak keluarga. Banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi disebabkan karena pola komunikasi atau pola kompromi yang kurang atau tidak terbentuk, atau bisa juga karena budaya patriarki. Nah, apabila seseorang atau anak atau perempuan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, maka sebenarnya dia memiliki hak-hak sebagaimana yang saya sebutkan poin pertama tadi, perlindungan dari pihak keluarga. Dan ini diamini oleh lembaga kepolisian dan kejaksaan. Nah, ini tadi berkaitan tentang hak-hak secara umum individu dan keluarga yang berkaitan tentang identitas diri. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah hak pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. Jadi kalau misalnya ada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa perempuan atau anak ketika dia tercedera atau mengalami luka fisik, maka tidak ada dasar yang tidak membolehkan tim medis untuk menangani. Karena itu adalah hak yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 Tahun 2004. Kemudian hak berikutnya adalah penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban. Dan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkatan proses permisal sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini karena beruntungnya kita memiliki beberapa lembaga NGO atau LSM yang berkaitan tentang keluarga, misalnya Komnas HAM, ya ada LBH. Nah, inilah kemudian yang menjadi pihak-pihak yang membantu proses hukum dari korban kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ini penting untuk diperhatikan. Mengapa? Supaya tidak terjadi pembiaran. Ya, artinya kedudukan mereka itu sangat berperan agar tidak terjadi pembiaran terhadap kasus-kasus kekerasan yang menimpa anak maupun perempuan. Kemudian berikutnya adalah hak untuk memperoleh bimbingan, pelayanan bimbingan rohani. Ya, hampir mirip sebenarnya dengan hak-hak secara umum, cuma ini spesifik karena objeknya adalah anak dan perempuan. Artinya setiap korban yang ada di dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ini menurut deklarasi PBB nomor 40A garing res garing 34 tahun 1985 hak-hak korban yang pertama adalah belas kasihan, rasa hormat, kemudian pengakuan. Kemudian yang kedua adalah menerima informasi dan penjelasan tentang kemajuan dari sebuah kasus. Kemudian berikutnya adalah menyediakan informasi, kemudian asal menyeluruh bantuan hukum. Kemudian yang kelima adalah perlindungan kerahasiaan pribadi. Kemudian berikut keenam adalah ganti rugi dan kompensasi. Dan ketujuh cara masuk mekanisme dari sistem keadilan. Sebenarnya Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu diadopsi oleh konvensi-konvensi yang dibuat secara internasional. Misalnya adalah deklarasi PBB ini kan karena kita bagian daripada anggota PBB, maka konvensi yang dikeluarkan atau deklarasi yang dikeluarkan ini kemudian diratifikasi dan diwujudkan di dalam bentuk undang-undang, ya, undang-undang, baik itu undang-undang HAM atau undang-undang perlindungan saksi dan korban itu sebenarnya diadopsi dari bisa saya diadopsi deklarasi yang dibuat secara internasional. Kemudian selain hak korban ada juga kewajiban korban. Kewajiban korban yang pertama adalah kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim sendiri atau balas dendam terhadap pelaku tindak kejahatan. Nah, meskipun dia sebenarnya telah menjadi korban, tetapi karena negara kita adalah negara hukum, maka setiap peristiwa hukum jika tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, sebaiknya diselesaikan secara hukum. Artinya dia tidak memiliki kewenangan hak untuk melakukan pembalasan terhadap tindak pidana yang diterimanya. Serahkan saja ke hukum. Taruhlah misalnya gini, orang ini ada seseorang ini melakukan aksi pencurian terhadap si korban. Taruhlah misalnya si Sugiono melakukan pencurian terhadap Mariati. Nah, Mariati kemudian karena saking jengkelnya terhadap si Sugiono ini, kemudian melakukan aksi perencanaan untuk melakukan pembunuhan terhadap Sugiono. Nah, tindakan ini kan sebenarnya tindakan main hakim sendiri atau balas dendam. Maka secara hukum atau legitimasi tidak ada dasar hukum yang membolehkan adanya balas dendam dari korban secara langsung tidak melalui perantara hukum terhadap si pelaku. Ya. Kemudian berikutnya kewajiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan terulangnya tindak pidana. Jadi di pembahasan sebelumnya ketika saya membahas tentang korban bisa saja menjadi berkontribusi terhadap pelaku tindak pidana, maka apapun yang berpotensi yang dapat menyebabkan tindak kejahatan itu terjadi, maka sebaiknya itu dicegah. Jadi kalau misalnya berpakaian atau berpenampilan yang menumpuk emasnya di gelang kiri dan kanan, itu kemudian dapat memicu timbulnya
kejahatan, maka sebaiknya jangan dipakai atau dikurangi. Kemudian berikutnya kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai mengenai terjadinya kejahatan kepada pihak yang berwenang. Sekali lagi bahwa kita adalah negara hukum, maka setiap tindak kejahatan ya sebaiknya diserahkan kepada pihak yang berwajib. Nanti pihak yang berwajib yang akan menindaki. Ini beda persoalan ketika tindak pidana atau peristiwa pidana tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah atau mediasi. Tetapi itu hanya berlaku untuk kasus-kasus tertentu. Jika dia deliknya delik biasa, maka mau tidak mau harus diadili, harus kalau bukan polisi yang melihat secara langsung kasus tersebut, bisa saja juga kemudian mengalami proses pengaduan. Kewajiban berikutnya, kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang terlalu berlebihan kepada pelaku. Ini penuntutan ini kan sebenarnya harus proporsional sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dengan dasar peraturan yang telah disediakan atau peraturan hukum positif yang ada di Indonesia. Kemudian berikutnya kewajiban untuk menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa dirinya sepanjang tidak membahayakan bagi korban dan keluarganya. Saya pikir dalam hukum acara itu jelas ya. Dalam hukum acara jelas menyatakan bahwa korban adalah saksi. Saksi adalah orang yang merasakan, melihat, mendengar, dan mengalami. Maka kewajiban korban untuk menjadi saksi memang itu adalah perintah dari hukum positif KUHP yang berlaku. Maka dia tetap harus memberikan keterangan terhadap peristiwa pidana yang sedang terjadi, di mana peristiwa tersebut menjadikan dirinya sebagai korban. Kemudian berikutnya kewajiban untuk membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kejahatan. Ya, kemudian terakhir kewajiban untuk bersedia dibina atau membina dirinya sendiri untuk tidak menjadi korban lagi. Ini kan berkaitan tentang kalau di di rutan itu kan ada berbagai pendidikan yang diberikan kepada si pelaku. Nah, bukan hanya pelaku sebenarnya yang jadi korban, yang berhak atau berkewajiban untuk memperoleh pembinaan ya, tetapi juga si korban. Jika biasanya korban yang sebagai sebutkan bahwa korban dia adalah sebagai pelaku kejahatan, maka misalnya dia prosesi, maka sebaiknya dibina. Seperti apa yang terjadi di Surabaya di Gang Doli itu. Kemudian berikutnya faktor-faktor penyebab timbulnya korban. Nah, apa yang menyebabkan sebenarnya sehingga korban itu dapat muncul? Yang pertama adalah adanya penyimpangan perilaku hukum. Kemudian yang kedua adanya disintegrasi dari peraturan hukum. Nah, yang pertama penyimpangan perilaku hukum. Penyimpangan perilaku hukum ini berkaitan tentang adanya tindakan yang melanggar hukum. Ya, ketika dia melanggar hukum, secara otomatis bisa saja dan kemungkinan besar itu akan menimbulkan korban, sehingga penyimpangan perilaku hukum itu berpotensi untuk melahirkan korban. Kemudian berikutnya adanya disintegrasi dari peraturan hukum. Disintegrasi artinya adanya kesenjangan antara hukum. Kemudian berikutnya faktor politik, ekonomi, sosbud, kamtip, dan seterusnya. Ini saya pikirnya faktor-faktor hukum yang berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, yang sebenarnya juga banyak pemicu terjadinya tindak pidana, misalnya faktor ekonomi, pencurian, perampokan, pembegalan, dan seterusnya.